Selamat petang Ibu Bapak sekalian jemaat kasih Tuhan. Malam hari ini kita ibadah di sektor kanan satu di semua keluarga Ibu Bapak dalam Tuhan. Terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan untuk kami beribadah di tengah-tengah keluarga. Dan ibadah sore hari ini akan dipimpin langsung oleh pendeta Paulus. Terima kasih juga Bapak Pendeta yang sudah hadir di tengah-tengah keluarga. Sebelum kita mulai, mungkin ada pokok-pokok yang disampaikan kepada kita sekalian dari keluarga. Itu kami persilakan. Shalom. Selamat malam. Untuk terima kasih atas kehadirannya di rumah kami dan untuk melakukan ibadah rumah tangga. Dan ada pokok doa yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Pendeta. Sekian, selamat malam, selamat beribadah. Demikian Ibu Bapak sekalian, pokok-pokok yang disampaikan oleh kepala keluarga. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Dan kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita, dan kita berikut kita angkat bersama-sama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya, berkerumun yang lebat dengan Roh Kudus ya Tuhan. Umatmu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus dengan Roh Kudus ya Tuhan. Umatmu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat kasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Bapa di surga, karena kasih karunia-Mu sehingga kami bisa tegar dan kuat. Dalam penyertaan-Mu kami bisa hadir di tengah-tengah keluarga, Ibu Tua dalam tambahan di sini, dan anak-anak. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan isikan firman-Mu yang akan disampaikan oleh pendeta. Engkau memampukan Bapak Pendeta dalam kehidupannya sebagai kepala rumah tangga dan pelayan Tuhan, sehingga firman ini tumbuh dan hidup dalam kehidupan kami lepas hari, terlebih di tengah-tengah keluarga di sini. Ampun segala dosa dan salah kami Bapa, dalam kasih dan penyertaan-Mu Bapa di surga. Amin. Silakan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang kita persiapkan terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Matius 6 ayat 11 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini. Mari kita berdoa. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan saat ini dalam sukacita ibadah keluarga,
tengah-tengah kehidupan keluarga tambah di tempat ini. Kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Sertai kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami mampu untuk mengerti, memahami, dan mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Injil Matius pasal 6 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Matius yang dilatar belakangi dengan budaya Yahudi yang cukup kental. Ini dikarenakan karena Injil Matius ditulis oleh seseorang yang percaya dari bangsa Yahudi. Artinya Matius sendiri dia seorang yang berlatar belakang Yahudi, sehingga budaya Yahudi begitu kental. Tapi meskipun demikian, Injil Matius tidak hanya ditujukan kepada orang Yahudi, tapi Injil Matius ini ditujukan juga bagi seluruh orang yang percaya dan masyarakat pada umumnya. Ya, setiap orang yang bisa menemukan dan membaca kitab Injil Matius ini. Nah, di tengah konteks ini kita melihat bahwa masyarakat Syria, secara khusus Antioquia, karena itu menjadi alamat di mana penulisan Injil Matius ini ditujukan kepada orang Kristen yang ada di luar Yahudi. Tapi mereka berlatar belakang Yahudi. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengerti dan memahami jalan pikiran serta kehendak Allah lewat kehadiran Yesus Kristus. Sehingga orang menerima Kristus sebagai Mesias yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu, maka orang harus mengerti bahwa apa yang menjadi tujuan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Nah, walaupun konteksnya memang konteksnya di Syria, daerah Antioquia sana, tapi menjawab apa yang menjadi kebutuhan orang-orang percaya yang berlatar belakang Yahudi dan juga para pemimpin Yahudi, yaitu kaum Farisi, ahli Taurat, dan para imam serta tua-tua Yahudi, maka ketegangan terkait dengan iman dan percaya berangkat dari apa yang dipercaya oleh orang Yahudi, lalu kemudian datang Injil masuk yang tentunya ada perubahan cara pandang dan cara pikir. Kalau orang bicara tentang latar belakang Yahudi, bicara tentang Taurat menjadi satu-satunya ukuran dalam kehidupan beriman mereka. Tetapi kemudian Yesus menawarkan Injil sebagai kabar sukacita keselamatan. Nah, kita pasti ada perbedaan. Kalau bicara tentang perbedaan, maka kita bicara tentang, kalau orang Yahudi bicara tentang kelompoknya secara khusus. Kelompok orang Yahudi adalah kelompok yang sangat eksklusif dan tertutup. Tidak semua orang bisa menjadi bagian dari komunitas orang Yahudi ini. Tetapi kelompok orang yang percaya kepada Kristus, tentunya ini sudah terbuka. Artinya bahwa keselamatan itu tidak hanya ditujukan kepada orang Yahudi, tapi keselamatan ditujukan kepada siapapun yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu terbukti. Terbukti dari pekabaran Injil yang berlangsung dengan masif pada masa itu. Tidak hanya ditujukan pada orang Yahudi, tapi orang Yunani dan orang Asia dan orang-orang yang bersedia dan menerima Kristus. Nah, ini tentunya menjadi sesuatu yang membawa perubahan besar dalam kehidupan beriman orang-orang yang percaya kepada Allah. Karena cara pandang yang sudah berbeda, lalu kemudian Injil masuk dengan begitu terbuka, sehingga banyak orang yang percaya kepada Allah lewat kehadiran Yesus Kristus. Nah, pada bagian ini Yesus memberikan pengajaran bagi masyarakat tentang hidup berdasarkan kebutuhan pokok yang diperlukan.
Artinya bahwa hidup berdasarkan kebutuhan pokok pasti bertentangan dengan gaya hidup masyarakat Antioquia yang pada umumnya masyarakat elit. Kalau kita bicara tentang konteks di mana kitab Injil Matius ini ditulis, gitu kan? Sementara di sisi lain, orang Yahudi itu orang pelit, orang yang memberikan sesuatu serba berhitung, menguntungkan atau tidak, baik bagi dia atau tidak, lalu siapa yang menjadi tujuan barang ini diberikan, sesuatu yang diberikan itu. Ini tentunya menjadi perhatian kita bersama. Nah, firman Tuhan ini menjadi jembatan. Ketika di sisi lain ada kelompok yang sangat konsumerisme, orang-orang elit yang ada di Antioquia, lalu di kelompok lain ada orang percaya yang memang juga dengan latar belakang Yahudinya tidak mudah untuk membuka diri. Tapi di sisi lain ketika bicara tentang kebutuhan pokok, bicara tentang apa yang kita butuhkan. Yang paling utama, pokok itu yang utama. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Sebuah permohonan yang ditujukan kepada Allah lewat doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Pada bagian ini tentunya kita melihat mulai dari kata berikanlah kepada kami. Berarti bahwa kita mengharapkan sesuatu yang berasal dari Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan berikan itu cukup, kurang, atau secukupnya, ini kembali kepada kita. Nah, sifat manusia secara umum ketika bicara tentang meminta, kita berharap bahwa Tuhan berikan lebih, bahkan berlimpah. Tetapi dalam kelimpahan, dalam kelebihan itu apakah kita mampu untuk mensyukurinya? Atau kita mampu untuk menghabiskannya sebagai makanan pokok, sebagai sesuatu yang pokok bagi kehidupan kita. Nah, ketika bicara kebutuhan, orang sudah sulit saat ini, orang sudah sulit membedakan mana yang disebut dengan kebutuhan, mana yang disebut dengan keinginan. Gitu kan? Keinginannya kita makan di mana saja. Gitu kan? Kalau bicara kebutuhan, apa saja yang tersedia kita makan. Yang penting cukup. Lalu kata orang ya, makan itu untuk hidup atau hidup untuk makan. Nah, kembali harus mendasari isi doa kita. Kalau kita menyatakan kepada Allah, ya Bapa berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Itu berarti bahwa kita harus membangun sebuah pola pikir. Kenapa secukupnya? Karena kalau lebih sebenarnya ada bagian orang di sana. Kalau kurang kita mungkin akan mengeluh lagi, Tuhan kok segini aja. Tapi kan sifat manusia lebih dan kurang itu tidak membuat manusia merasa cukup. Kita tidak tahu kapan kurang. Kita tidak tahu kapan lebih, kita tidak tahu kapan cukup. Semua tergantung bagaimana kita mengimani Allah. Bagaimana kita melihat apa yang kita peroleh dalam kehidupan ini. Apakah itu hasil usaha kita, apakah itu pemberian orang, atau itu berkat dari Tuhan. Kalau hasil usaha kita, mungkin kita akan berpikir, wah ya udah, ini kan saya yang usahakan. Mau lebih mau kurang itu urusan saya. Tetapi lalu usaha itu kemudian dibawa pada bagaimana supaya Tuhan memberkati usaha kita. Ketika Tuhan memberkati usaha kita, maka target yang kita capai, itu kan kita bicara target. Target yang kita capai adalah bagaimana kita bisa mencukupkan diri dari setiap berkat yang Tuhan beri. Bukan target yang kita capai supaya kita berkelimpahan dalam tanda kutip. Tapi bukan berarti juga orang Kristen atau orang percaya dilarang berkelimpahan. Tidak. Tapi yang pertama kita lihat dulu apa kebutuhan kita. Jangan kita bicara tentang keinginan kita. Kalau kebutuhan kan makan satu piring cukup. Gitu kan? Yang penting bisa makan satu hari 3 kali. Tapi kalau keinginan, makan satu piring tidak cukup. Apalagi makanannya enak. Kita mau malah lebih. Kalau tidak makan satu piring tidak cukup, tidak bisa tambah, minimal bungkus bawa pulang. Itu yang terjadi kan? Kenyataan seperti ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
pada akhirnya kita diingatkan bahwa mencari, meminta, atau berusaha mewujudkan apa yang diinginkan itu tidak salah. Hal itu akan menjadi salah jika ternyata apa yang diinginkan dalam kenyataan bukan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, guna menunjang kesehatan dan keselamatan, serta bertentangan dengan firman Allah. Apalagi jika kemudian sesuatu yang berlebihan dimiliki itu hanya memuaskan keinginan daging sesaat, lalu disia-siakan atau dibuang. Padahal ada orang lain di sekitar kita sangat membutuhkan untuk menyambung hidupnya. Karena tanpa sadar kan kita makan di rumah tuh, kalau makanan berlimpah kita makan, tapi tambah, lalu pada akhirnya ada yang tidak habis, buang, sisa di tempat sampah. Saya ingat dulu dosen saya kasih tahu begini, kalau makan cukup satu piring saja, jangan berlebihan. Piring kedua, ketiga itu punya orang di luar sana. Jangan Bapak Ibu tahu bahwa zaman di asrama tuh usia 20-an, itu kan makan susah untuk dikendalikan. Apa yang ada tuh hajar. Yang tidak datang makan, mejanya kosong, lalu jatahnya itu diambil di satu piring, dibawa pulang di asrama. Hajar lagi di asrama. Nah, itu kan kita bicara tentang keinginan dan hasrat yang cukup kuat untuk memperoleh apa yang ada di depan mata kita. Tetapi lalu kemudian orang yang mampu hidup secukupnya merupakan pribadi yang memiliki kebutuhan dirinya sebanyak yang diperlukan. Ia memiliki kesadaran apa keperluan hidupnya yang paling penting dan mampu mengendalikan diri. Kita ingat betul bahwa peristiwa ketika Allah memberikan mana kepada orang Israel padang gurun. Dikatakan bahwa ambil secukupnya untuk hari ini, jangan lebih. Tetapi karena takut dan khawatir kekurangan, orang yang ngambil lebih besok pagi bangun sudah berulat semua. Artinya bahwa dari sana Allah mengarahkan kita bahwa Allah mempersiapkan segala sesuatunya cukup bagi kebutuhan kita. Tetapi lalu kemudian ada orang tidak merasa cukup, lalu kemudian ada orang yang berkekurangan. Itu bukan perkara bahwa Allah tidak memberkati dia, tetapi kesadaran untuk menghayati setiap berkat yang Allah berikan itu tidaklah sebesar apa yang dipahaminya dalam iman dan percayanya. Nggak diingatkan betul, apalagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan di tengah-tengah masa yang semakin sulit ini. Gitu kan? Ada banyak orang mendapatkan makanan di luar sana saja. Tapi kita yang makan tiap hari pun masih ngeluh. Kadang tanpa kita makannya gini-gini aja. Ya udah syukur saja sebenarnya kalau ada makanan. Kadang orang tidak mensyukuri itu. Sementara orang di luar untuk dia makan hari ini, ya dia cari hari ini. Dia tidak tahu besok dia makan apa. Tetapi ketika dia yakin dan percaya kepada Allah, maka segala sesuatu akan dicukupkan dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Ia juga selalu mempercayakan. Artinya sebagai orang yang merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan, berarti dia juga akan selalu mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa kehidupan pada hari ini maupun masa depan tetap ada dalam kendali pemeliharaan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan. Jadi firman hari ini memberikan pengajaran kepada kita yang ada 3 hal penting. Yang pertama, bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi kita harus hadir menjadi saluran berkat dan memuliakan nama Tuhan sebagai sumber kehidupan itu. Jadi di tengah-tengah ketimpangan ekonomi dan sosial ini, ya harusnya kita hadir untuk menyeimbangkan sebagai orang percaya. Masih berpikir sekarang kita Bapak Ibu, ya awal-awal kita bisa saling menopang. Saya mencoba menawarkan jemaat yang berkelebihan, silakan kita berbagi berkat, dan itu jalan luar biasa. Respon jemaat luar biasa. Gitu kan? Ya, kita akan coba lihat situasi di tanggal 3 sampai tanggal 20 ini lagi. Kalau memungkinkan ya kita akan coba mencoba jemaat juga untuk selalu menghadirkan. Paling tidak kita seimbang dalam jemaat dulu lah.
Kalau kita sudah seimbang dalam jemaat, baru kita keluar. Kalau kita belum bisa seimbang dalam jemaat, baru kita sibuk di luar pun repot. Itu kan Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa jangan pernah menjadi pribadi yang tidak bisa mengendalikan diri atau keinginan. Apalagi berlaku sombong atas segala berkat yang dimiliki. Meskipun kita bekerja untuk memperoleh sesuatu, namun setiap orang percaya harus selalu memahami bahwa ada peran serta kuasa Tuhan di dalam setiap berkat yang bisa diperolehnya, dan mesti dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Saya selalu katakan bahwa bersyukur kalau kita lebih berarti Tuhan memakai kita sebagai saluran berkat. Nah itu, dan itu tidak gampang. Tidak semua orang terpilih untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kelebihan yang kita punya itu sebenarnya cara Allah menjadikan kita rekan sekerjanya. Cara Allah juga untuk menjadikan kita sebagai saluran berkat. Jangan sampai dia macet di kita. Hanya karena kita takut kurang. Hanya karena kita takut tidak tercukupkan. Hanya karena kita memikirkan keinginan kita. Tapi kita tidak berpikir untuk menyeimbangkan kebutuhan saudara-saudara kita dengan kita. Dan yang ketiga, hiduplah secukupnya karena Tuhan Yesus menghendaki sebagai orang percaya kita mengimani bahwa ia tetap setia memelihara kehidupan umatnya sampai kapanpun. Nah, bagian ini mengingatkan kita akan dua hal. Pertama, peristiwa roti mana tadi saya sudah katakan dalam perjanjian lama, bahwa jelas kepada kita mengumpulkan secukupnya. Karena itu sebagai orang percaya kita harus juga yakin bahwa Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya setiap hari kepada umatnya. Jadi jangan khawatir dan jangan menjadi serakah. Nah, yang membuat kita celaka itu kan karena khawatir. Yang pertama karena khawatir, bukan serakah sebenarnya. Yang membuat kita celaka itu banyak karena khawatir. Khawatir yang mendorong kita untuk serakah, tapi akarnya khawatir. Karena kita khawatir, maka apa yang depan mata kalau bisa kita raup semua, kita raup semua. Padahal belum tentu itu baik menurut Tuhan. Lalu yang kedua, sebagai orang beriman yang dikasihi Tuhan, kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan harus berbagi dengan sesama. Cuma kan kita berdoa setiap saat. Bapak kami itu sama. Isinya mengingatkan kita semua bahwa kita tidak bicara tentang diri kita, tapi kita bicara tentang kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah kebersamaan. Kita sebagai orang percaya, kita adalah satu kesatuan tubuh. Satu kesatuan tubuh Kristus yang harusnya saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga semua orang bisa bersyukur, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan cukupkan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Jadi mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama, dalam hal ini janganlah menjadikan diri kita khawatir. Dunia boleh berproses dalam bentuk apapun. Tapi mari kita yakinkan diri kita bahwa kita punya Tuhan yang akan mampu untuk memenuhi segala kebutuhan kita dari hari lepas hari. Asal kita mau membangun hidup yang sungguh-sungguh percaya, hidup yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri kita masing-masing, tapi andalkanlah Tuhan dalam segala persoalan dan pergumulan kehidupan kita. Maka Tuhan pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi Dia akan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Sama seperti isi doa. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dan inilah yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dari hari lepas hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala, lalu kita bersatu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan.
Sehingga pada sore hari ini bersama dengan keluarga Ibu Niwayan Ruth Sumiati Tamba ya Tuhan, kami boleh bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menegaskan kami bahwa di tengah-tengah masa sulit yang kami hadapi saat ini, itu tidak membuat kami harus takut dan khawatir sehingga kami menjadi serakah dan lupa untuk melakukan tugas tanggung jawab panggilan kami sebagai orang percaya tengah-tengah dunia ini. Terlebih ya Tuhan, ketika kami harus memaknai setiap berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa sampai dengan hari ini tangan Tuhan masih tetap memelihara, menyertai dan memberkati kami, sehingga membuat kami tidak harus khawatir dengan hidup ini, tapi kami sungguh-sungguh mempercayakan kehidupan ini kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami diingatkan dengan kebenaran firman-Mu, juga untuk selalu menjadi berkat dan saluran berkat dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa bagi situasi dan kondisi di masa PPKM darurat ini ya Tuhan. Pembatasan-pembatasan yang semakin ketat tentunya juga membuat banyak hal yang terbatas dalam kehidupan kami. Tetapi itu tidak akan membatasi kasih Tuhan bagi kami. Tidak akan membatasi berkat Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk percaya itu sungguh ya Tuhan. Sehingga kami sebagai bagian dari bangsa dan negara ini juga mau tunduk dan bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka untuk melawan penyebaran virus COVID-19 di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tolong kami ya Tuhan, beri kami hikmat dan biarlah kami terus menjalani hidup dengan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPIB Shalom dan Pasar dalam berbagai pergumulan kehidupannya. Tuhan pimpin dan sertai, yakinkan kami bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang tetap setia menyertai dan memelihara kami. Allah yang mau memberkati kami dari hari lepas hari. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Pada kesempatan sore hari ini juga kami mau berdoa secara khusus bagi kehidupan pelayanan di tengah-tengah masa PPKM darurat ini. Tentunya semua terbatas, tetapi sekali lagi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membatasi kami untuk terus menopang pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat-Mu lewat persembahan-persembahan syukur dan persembahan-persembahan persekutuan yang jemaat-Mu sampaikan dalam menopang pelayanan. Berdoa juga bagi jemaat dalam berbagai pergumulan sakit penyakit mereka. Tuhan kesana jamah obat penawar, makanan, minuman, tangan para medis maupun keluarga membantu proses kesembuhan mereka. Demikian juga ya Tuhan, berdoa bagi keluarga dalam berbagai pergumulan, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Biarlah di tengah-tengah masa pandemi ini kami semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk tunduk melakukan kehendak Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam memelihara, menyertai dan memberkati hari-hari hidup dan perjalanan kehidupan masa depan anak-anak kekasih kami. Berdoa bagi para diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, dan juga panitia pembangunan, Satgas Covid, karyawan kantor, semua orang yang terlibat dalam pelayanan dengan jemaat Bapak sertai dan berkati juga. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan keluarga kekasih di tempat ini. Berdoa bagi Ibu Niwayan Ruth Sumiati Tamba ya Tuhan. Berkati beliau dalam hari tuanya, beri kekuatan, kesehatan, juga dalam aktivitasnya, terutama usaha yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Beri hikmat, beri kekuatan, berkati usahanya, sehingga lewat usaha ini dia boleh menjadi berkat juga dalam kehidupannya, terutama bagi kehidupan anak, menantu dan cucu terkasih selalu setia bersama-sama dengannya Tuhan. Berdoa juga bagi anak Paulus dan Liris untuk pendidikan mereka, berkati, jaga pelihara, beri kekuatan dan kesehatan untuk mereka untuk boleh meraih cita-cita dan masa depan mereka.
bagi Ida untuk kesehatan dan usahanya. Bapak berkati juga sehingga apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan semua dapat dilaksanakan ketika Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kesehatan bagi saudara kekasih kami ini ya Tuhan. Demikian juga berdoa bagi Bapak Suroso untuk kesehatan dan usaha juga yang dijalani. Berkati, jauhkan dari segala susah bahaya maut ya Tuhan. Dan usaha yang dikerjakan itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kehidupan pribadi keluarga dan juga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa secara khusus bagi Theo dalam untuk kesehatan dan juga rencana kegiatan magang di airport yang harus tertunda karena PPKM yang berlangsung saat ini. Beri dia hikmat dan kesabaran sehingga dia boleh menjalaninya pada waktu yang akan ditentukan nanti. Sehingga pada akhirnya ia boleh belajar banyak dan mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita dan masa depannya. Orang tua kekasih dari Pak Suroso yaitu Ibu Sumarlin yang ada di Jawa yang saat ini sementara berada dalam keadaan kelemahan tubuh. Bapak juga ke sana, jama obat penawar makanan minuman tangan para medis, keluarga yang dari sekitarnya sehingga ia boleh juga dipulihkan dan dapat kembali beraktivitas terutama dalam menjalani hari-hari di masa tuanya. Sebagai bagian dari gerejamu, kami terus menggumuli gereja Protestan Indonesia bagian Barat terkait dengan pelaksanaan persidangan sinode yang akan berlangsung pada bulan Oktober nanti. Bapak berkati seluruh persiapan, berkati setiap peserta, baik yang akan mengikuti persidangan secara daring maupun luring ya Tuhan. Biarlah semua dipersiapkan dengan baik dan ketika sidang itu berlangsung, boleh diambil keputusan-keputusan yang tentunya berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah sampai pemerintah terkecil di Pulau Bali sini ya Tuhan, yaitu banjar-banjar yang ada. Berkati juga sehingga mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami yang boleh hadir dan mengambil bagian. Hamba-Mu, Ibu Yohana dan juga Pak Dani Poni sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapak berkati juga sehingga mereka dengan setia melayani Tuhan. Berdoa bagi Pak Pitau, Pak Manik dan juga Pak Budi Rapa yang mungkin saat ini berada dalam keadaan kelemahan tubuh. Bapak pulihkanlah mereka sehingga dalam kebersamaan ke depan boleh kembali melayani untuk hormat dan kemuliaan Nama. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun. Suci bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan, marilah kita bersuka-cita dengan pemberian kita masing-masing pada hari ini dan dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ayat 8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403, bait pertama, hujan berkat yang tercurah.
Hujan berkah tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kami beri menebus. Hujan berkah-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ibu, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kesempatan malam ini kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ibu persilakan duduk kembali. Warta sektor, pertama-tama kembali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Ibu Niwayan Ruth Sumiati Tambah yang sudah menerima kami dalam ibadah ini, dan juga kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani. Untuk warta selengkapnya nanti Bapak Ibu silakan perhatikan di dalam warta elektronik yang dimiliki oleh kita bersama. Demikian warta kita pada hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kita bakti 284 bait yang pertama, di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Ibu Niwayan Ruth Sumiati Tambah, bahkan jemaat yang ada di rumah, mau mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya.